Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama insyaallah akan melaksanakan acara halal halal dan pada acara jamaah haji. Sebelumnya sambil menunggu jamaah yang lain, kami sampaikan bahwa pada tahun ini 14 bulan Hijriah, sekaligus nanti yang terpanggil mohon untuk bisa maju ke depan. Calon jamaah haji 1446 Hijriah yang pertama adalah Ibu Eva Polina, blok B26 nomor 12 RT 06 14. Ibu Retnowi Diarini, blok C45 nomor 12 RT 03 RW 11. Ibu Ilyas Sugiarto, C42 nomor lupa saya RT 01 RW 11. Dan insya Allah juga Ustadz Nur Yamin Aini RT 03 RW 15. Tapi beliau saya hubungi nggak beneran, sekedar informasi saja barangkali bahwa beliau juga naik haji. Dan insya Allah juga mohon doanya untuk teman saya Muhammad Muslim bin Mas'ud Azali dan Ibu Nur Hidayati binti Nur Siddiq juga akan berangkat untuk naik haji. Dan kita doa bersama mudah-mudahan beliau semuanya akan menjadi haji mabrur, bisa badannya, bisa menjalankan sunnah dan wajibnya rukun hajinya, dan mudah-mudahan kembali ke Indonesia dalam keadaan membawa haji yang mabrur. Kami persilakan sebelumnya kepada Ibu Eva Polina dan Ibu Ilyas Sugiarto untuk bisa maju ke depan di barisan paling depan maksudnya. Pada Pak Ruston dan kawan-kawan bisa membagikan, Pak Ruston bisa membagikan Radul Hajnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadratin nabiyil karim sayyidina wa maulana wa karimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآية. Yang kami hormati para asatidz dan asatidah, Al-Ustaz Profesor Dr. Syukron Kamil MA, Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Sofyan Hadi Musa MA, para sesepuh, para jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua diberkahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama mari kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, kesehatan, kesempatan dan iman Islam terutama. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat itu kita semua mampu untuk selalu menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh perjalanan kita untuk menuju Allah, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita dan lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para ahli baitnya, para sahabatnya, para auliya syuhada wa sholihin, biar kita semua sebagai umatnya yang mudah-mudahan dalam yaumil akhir akan menjadi syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, izinkan pada malam hari ini saya selaku pembawa acara halal dan
pelaksanaan calon jamaah haji. Yang pertama adalah nanti pembukaan, kedua pembacaan Balaghul Hajj, yang ketiga pembacaan syarat Quran, dan keempat nanti sambutan waktu jamaah, kelima sambutan ketua dagangan Sriwijaya, dan acara keenam adalah inti halal bihalal yang insyaallah pada malam hari ini akan diisi oleh Ustaz Haji Mujawid. Beliau adalah salah satu ustaz yang terbiasa mengisi di Masjid Dian Fahri atau Masjid Bapak Ahmad di Depok. Sekaligus menutup dengan doa. Yang ketujuh adalah ucapan selamat jalan untuk calon haji kita dan acara halal bihalal untuk bisa salam bersalaman berkeliling dan mohon maaf lahir batin antara satu dengan yang lainnya. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang langsung kepada Ustaz Haji Mujawid. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mari acara pada malam hari ini kita buka bersama. Yang pertama kita niatkan bersama, mudah-mudahan kesempatan yang bahagia ini seperti ini. Saya selalu menyampaikan kita hadiah Fatihah kita kirimkan kepada para orang-orang yang telah berjuang di Masjid Al-Hidayah ini, baik ustaz-ustaz kita atau siapapun yang pernah aktif untuk memakmurkan masjid kita ini yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau selalu mendapat rahmat di alam kuburnya, dirahmatkan di alam kuburnya, dirahmati alam kuburnya, dijadikan kubur Allah di jannah, dan mudah-mudahan insyaallah semuanya berkubur dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, berikan kekuatan iman Islam untuk selalu membangun masjid kita, dan mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah dan selalu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadirin yang mewakili sallallahu alaihi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syekh lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para calon jamaah haji. Yang pertama Ibu Iva Faulina, Ibu Retno Widyadini, Bapak Ustaz Nur Yamin Aini, Ibu Ilya Sugiarto, dan teman kami Muhammad Husin bin Mas'ud Azali dan Ibu Hidayati binti Siddiq. Mudah-mudahan sekali lagi kita hantarkan beliau dengan doa. Mudah-mudahan keberkatan beliau sampai ke Makkah Al-Mukarramah maupun Madinah Munawwarah, berjalan dengan baik dan lancar, disiapkan oleh Allah, dan mampu menjalankan wajib-wajibnya, rukun syarat hajinya, dan mudah-mudahan semuanya selalu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah membawa ke tanah air membawa jemaah haji yang mabrur. Insyaallah ya sejajar dengan jannah. Mudah-mudahan beliau akan istiqomah dan menjadi ahli surga. Ada hadirin لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir Bapak sekalian, mohon keikhlasan keridhaannya. Kemarin santri Golkar Putra di Magelang ya, Darul Qiyam, termasuk salah satu adalah santrinya mantan anak saya, mantan Habib di lulusan sana tahun kemarin. Kemarin kena musibah, jadi jatuhnya
tandon air yang di bawahnya itu memang tempat kamar mandi, dan mereka antri menjelang sholat Jumat 10.30 harus 12 biasanya sudah azan sana. Ternyata itu longsor dan ambruk, korbannya 29 orang, tetapi yang 4 orang itu masih rawat inap karena patah hati dan sebagainya. 4 orang meninggal dunia, itu 2 dari Surabaya, 1 dari Tangerang, kalau tidak 1 dari Depok. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para mujahid-mujahid itu yang dia menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah menakdirkan menjadi mati syahid dan diberi kekuatan orang tuanya untuk ikhlas itu atas beliau semua, dan yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan, rumahnya juga akan cepat kembali untuk bisa menuntut kembali di pondok pesantren Gontor 5 Darul Qiyam. Syahidillah lakum al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Terima kasih Ibu Sajid. Baik, selanjutnya acara pembacaan Suratul Bahas yang insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz kita Dr. Haji Sofyan Hadi Musa'imah. Untuk itu kepada beliau waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ba'du, jamaah rahimahumullah. Singkat waktu, mari kita khusyukkan hati untuk bersama-sama membaca Ratibul Hajj. Semoga segala hajat berkhusus jemaah haji dikabulkan Allah SWT, juga kita semuanya diberikan kesempatan untuk ziarah Haramain, baik haji maupun umrah dengan keadaan sehat afiat dan hajat-hajat yang baik lainnya, semoga Allah kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Lanjutkan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wash-shahadah. Huwa ar-rahmanur rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yushrikun. Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده.
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا
The
ما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى كل سادة أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا رب لنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا الله إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميمونا مرحوما معصوما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الله يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا الله يسر أمورنا حج والعمرة الحرمين. اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة تنسب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السر الفاتحة. Alhamdulillah, Bapak sekalian telah bersama-sama melakukan lanjut dengan pembelajaran surat yang langsung disampaikan kembali oleh Ustaz Hidayati Saudara Ustaz. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan dan membaca Al-Fatihah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya adalah sambutan dari wakil calon jemaah haji. Di antara berdua, kami silakan untuk salah satu bisa menyampaikannya. Ada Ibu? Oleh Ketua DKM saja. Oke, baik, kalau begitu sambutan kami sampaikan kepada Ketua DKM kita, Bapak Profesor Dr. Sulaiman Hamid Imam, untuk bisa menyampaikan sambutannya sekaligus mewakili jamaah calon haji yang mau berangkat tahun ini 1440. Kepada Ustaz Profesor Dr. Sulaiman Hamid Imam, waktu bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangatnya sih masih tinggi ya. Sekarang enggak sih ya. Sekalian saya hormati para ustaz, sama saya akan kalau enggak saya itu aja Pak. Dan dengan acara ini alhamdulillah saya juga bisa bersilaturahmi. Dan tentu saja yang saya hormati para sesepuh terutama Pak Rubo sebagai Dewan Pertimbangan Masjid, dan tentu saja para pengurus DKM. Di sini ada Pak Menlu, Pak Haji Sulaiman, dan tentu saja di belakang ada Pak Nasir yang lagi ngegawangin ini penghijauan. Bapak sekalian, pertama sebagai Ketua DKM ya tentu saya melaporkan perkembangan terakhir. Alhamdulillah ini selama Ramadan tentu saja yang paling bekerja keras itu adalah Pak Nasir, Pak Sadi. Ini kita sudah menghadirkan TV ya. Di sini untuk ibu-ibu, alhamdulillah permintaannya juga sudah dipenuhi. TV-nya lebih gede untuk ibu-ibu di bawah. Jadi nanti Ramadan tahun depan lebih nampak itu yang ceramah di bawah. Kemarin itu permulaan dan para jamaah yang Jumat di bawah itu puas bukannya mantap. Jadi nanti orang yang ibadah di bawah hampir persis sama dengan yang ibadah di atas. Karena TV-nya lebih gede dan juga bisa mengikuti kegiatan dengan teknologi speaker dan AC. Ini yang paling baru. Informasi kedua, ini dalam waktu dekat sekitar bulan Juni ya Pak Purwo ya, Insya Allah YAP, Yayasan Al-Hidayah Pamulang, akan ada pergantian pengurus. Nanti akan rapat dan akan mereka yang berminat sebagai pengurus YAP ya, nanti dipersilahkan untuk mengajukan, karena nanti Ketua Dewan Pembina itu akan melakukan dengan jajarannya akan melakukan penjaringan. Betul. Tapi sambil dibagikan di benar ya. Jadi nanti mudah-mudahan YAP ke depan menjadi lebih baik setelah mengalami proses penggantian yang mudah-mudahan terjadi peremajaan. Yang sampai penggantian tapi ada peremajaan. Kenapa? Karena mesin ini harus berjalan dan harus lebih jauh berkembang. Ya, mudah-mudahan ke depan semua yang ada di masjid ini menjadi lebih baik, dan tentu saja bulan Oktober
Itu saya akan mundur karena berdua periode ya. Nanti dipersiapkan adalah berdekatan ini Juni penggantian pengurus IAP, kemudian Oktober penggantian pengurus DKM, dan dalam waktu dekat kita ini berencana pertama mudah-mudahan mohon dukungan dan doanya tanah makam sudah lunas. Sudah sebelum satu tahun tanah makam yang di perbatasan Tangsel sama Lumpin itu sudah lunas, insya Allah tinggal sedikit lagi, dan diperkirakan oleh tim akan segera lunas setelah Idul Adha. Dan ini masjid mungkin saya nggak tahu ya, di Tangsel paling tidak bahkan di banyak tempat itu adalah bahkan saya kira di Tangerang secara umum yang punya tanah makam sendiri itu dalam sejarah. Sebagaimana pesantren kita ini tidak banyak masjid yang punya pesantren tinggi. Alhamdulillah kita bisa menjadi pelopor, dan hari Minggu besok kepada yang sudah dapat undangan diharapkan hadir. Kita akan melakukan sosialisasi bukan hanya ke jamaah masjid, tetapi tentu saja anggota pengajian di bawah Misdah Hidayah, para RT, para RW, bahkan juga masjid dan di musola sekitar. Kita akan undang besok hari Minggu ya Sarjana ya, Minggu jam berapa itu ya, habis asar. Mudah-mudahan upaya-upaya itu segera mempercepat pelunasan makam, karena ini memang ada blok A dan B itu memang kita bisa berikan kepada mereka yang berminat, baik hanya pelayanan tanah dengan membayar tempat kita karena menjadi milik mereka, termasuk kalau sudah boleh ditumpuk pun boleh. Yang kedua, bagi anggota LBK atau jamaah secara umum yang pengen menjadi anggota LBK dengan skema baru, dipersilakan dengan membayar 5 juta, tidak ada lagi kemungkinan untuk hangus uangnya karena memang sudah punya tanah dan selesai, nanti sampai meninggal, waktunya meninggal tidak akan membayar apa-apa lagi. Itu saya kira, dan tentu saja nanti akan segera didirikan habis ini insya Allah PMT ya, ini lembaga baru nanti akan segera kita dirikan. Bapak sekalian, ya tentu saya sebagai Ustadz 2 menit lagi karena jatahnya 10 menit, ini baru 8 menit lagi. Saya ingin pertama kepada Bu Eva dan Bu Ilya saya sampaikan selamat mabrur, mudah-mudahan ibadah hajinya mendapatkan haji mabrur dan lancar semuanya ya, karena ini memang ibadah yang cukup berat ya. Pesan saya tentu saja mohon dipersiapkan paling tidak 2 hal, saya kira harus banyak latihan jalan. Ibadah haji itu ibadah yang banyak menguras tenaga, karena itulah nanti juga harus dipersiapkan makanan pelengkap gitu ya, misalnya vitamin C dan lain-lain. Apalagi di sana sekarang kata Pak Al lagi panas banget ya, Pak Al ya, Pak Al baru pulang umroh gitu ya, infonya itu lagi panas banget. Dan tentu saja sesuai dengan ayat yang dibaca Ustaz Sofian tadi, ada 2 hal yang saya kira penting dalam konteks halal bihalal dengan haji. Apa itu? Tadi ciri orang yang bertakwa yang menjadi tujuan dari puasa Ramadan yang hari ini adalah puncak peringatannya. Sebab Idul Fitri itu kepanjangannya di acara halal bihalal itu adalah menjadi mereka orang-orang yang bertakwa. Haji juga sama tadi. Maka zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini waktu. Tujuannya sama, haji dan Ramadan. Nah, yang susah di haji dan Ramadan itu bagaimana menjalankan ciri-ciri orang yang bertakwa. Satu, mau berbagi, infak, mau sedekah, insya Allah juga memudahkan jalan. Bahkan kalau bisa sebelum berangkat itu adalah yang kita minta didoakan oleh mereka orang-orang miskin. Semoga kita bisa balik lagi ke tanah air
Kenapa? Karena memang apalagi kalau di kampung mau haji itu kayak orang mau mati kan diadanin segala. Nah ini memang banyak ketika saya haji pun ketika berangkat itu sehat. Ternyata memang tidak bisa balik bersama kita lagi ke Indonesia. Karena memang satu dan lain hal. Mungkin juga waktunya dipanggil gitu ya. Saya kira yang tentu saja yang berat itu tadi wala rafata wala fusuqa wala jidal, itu yang paling susah. Nah pesan saya terutama ketika di Mina, kalau lagi kesel sama orang apalagi mau berantem, tinggalin aja dulu itu pemondokan, pergi dulu keluar gitu ya, karena nanti hajinya kena damai kalau berantem ya. Karena boleh nggak boleh wala jidal. Jadi dalam hidup pun tadi yang susah itu adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, bisa mengontrol diri. Nah, itu saya kira memang di sini pun masih banyak yang saya bacok gitu ya. Dan padahal ciri orang baik dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu adalah halim, bisa mengendalikan diri, tidak senggol bacok, tidak temperamental. Makanya diajarin saat haji. Dan itu banyak banget ketika di awalnya biasa aslinya muncul. Karena itulah saya kira harus ditahan itu aja. Insya Allah tidak kena dam, ya minimalnya tidak kena dam. Jadi saya kira selebihnya aman lah itu ya. Saya kira karena kalau di hotel mah aman. Yang susah itu adalah di Mina. Mendingan kalau KBIH-nya pinter. KB saya dulu dapat KBIH yang begitu pinter. Sempat terlantar di Mina. Akhirnya saya diminta istri untuk menyelesaikan itu. Saya datangi yang punya pondokan, ternyata gampang. Kalau saya selesaikan, alhamdulillah dapat yang cukup baik. Belum lagi memang KBIH-nya kadang kurang pengetahuan mengenai haji. Hampir yang bareng dengan saya hajinya nggak sah, karena mau melempar jumlah sebelum subuh. Karena itulah dipelajari dulu juga manasik hajinya dengan baik. Sehingga memang ketika ke sana tidak seolah-olah benar-benar baru sudah punya ini. Kalau Bu Ilma aman lah pengamanya ke suami aja ya. Insyaallah ini kalau beliau Pak Setianto kan udah hafal. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau lebih 3 menit mohon maaf ya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya kita lancar, sehat dan dapat diberkahkan. Baik atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih langsung kepada staf protokol terus mengambil sebagai berdoa tidak masalah kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan Bu untuk makan boleh, ngunyah boleh, tapi tentunya harus benar ya. Allah ada yang dibawa oleh untuk pulangnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut acara inti kita pada malam hari ini, yaitu pelepasan calon jamaah haji sebagai hal besar yang akan disampaikan oleh Ustaz kita pada malam hari ini Al-Mukarram Ustaz Haji Mujawid. Untuk itu kepada beliau waktu kami persilahkan dan sekaligus nanti bisa menutup dengan doa. Fadhil Ustaz. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon duyufur rahman, duyufullah, kita bertarbiyah, hadirkan hati dan jiwa kita. Meski raga ini di tanah air, tapi hati ini sudah ada di Makkah Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك sama-sama لبيك الله لبيك لا إن الحمد والنعمة لك والملك شريك لك إن الحمد والملك Duhai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu, segala puji dan nikmat milik-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu, segala puji dan nikmat milik-Mu. Labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal mulka la syarika lak hamda wan ni'mata lak wal mulk. Semoga talbiyah ini memudahkan jalan bagi kita yang belum diberikan kesempatan berziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Ada yang belum umrah di sini? Angkat tangan. Mau saya kasih gratis? Ada? Ibu? Mau Bu angkat tangan? Saya kasih gratis brosurnya. Dulu waktu saya pesantren itu, kiai saya ajarkan setiap kemana saja di atas kendaraan sekalipun jangan tinggalkan baca kalimat talbiyah ini. Semoga itu memudahkan jalan kita untuk menuju tanah suci. Terbukti Bapak Ibu sekalian, tetangga saya itu cuma jualan kangkung, tetapi karena Allah yang memampukan, dia bisa berangkat ke tanah suci. Dari hasil jualan kangkungnya itu dikumpulin, ditabung. Akhirnya 3 tahun kemudian dia bisa melunasi ONH-nya karena jual kangkung beserta sawah-sawah. Luar biasa. Alhamdulillah alladzi ja'ala da'wata ila al-huda wad dilalata 'ala al-khair wan nasihata lil mu'minin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim 'ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajj ila al-hajj wal umrah ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat saya cintai dan saya muliakan guru kami, sahabat kami, Profesor Dr. Haji Supran Kamil. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatid, para guru-guru, qari kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Sofyan Hadi, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Aziz, seluruh para asatid, para guru-guru, para tokoh masyarakat, mohon ridha saya tidak sebutkan satu persatu. How are you today? Sehat semua Bapak? Halo? Sehat ya Bu? Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Pilih badan sehat tapi kantong sakit apa mending kantong sehat badan sakit? Jawabannya sama orang Ciputat. Insya Allah sehat badan, sehat. Ada yang sakit dana rendah ya? Dana rendah, bukan darah rendah, dana rendah. Ada? Semoga Allah sehatkan lahir batin kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah salat, Allah hanya berfirman, aqimis salah, tegakkanlah salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah shaum, ibadah puasa, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menunaikan zakat, wa atuz zakat. Tetapi berbeda redaksinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, Allah Subhanahu wa taala mengawali dan mengakhiri perintah itu dengan kata lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya karena Allah kewajiban ibadah haji hanya bagi orang-orang yang mampu untuk mengerjakannya. Allah mengawali perintah haji itu dengan kata lillah. Dalam ayat yang lain Allah pun mengakhiri perintah itu dengan kata lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrahmu semata-mata karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pertanyaannya, bukankah salat kita karena Allah? Ya Bu? Karena Allah ya Bu? Bukankah saum kita, puasa kita juga karena Allah? Zakat yang kita keluarkan juga karena Allah. Dari setiap niat yang kita ucapkan diakhiri dengan kata lillah. Kenapa hanya perintah haji dan umrah? Hanya haji dan umrah Allah mengawali dan mengakhiri perintahnya dengan kata lillah. Tentu ada makna yang tersirat secara implisitnya. Allah ingin menyampaikan, ada misi dari Allah. Wahai para tamu-tamuku, kalian akan menuju pada tempat yang suci. Kalian akan menuju Rabbmu yang maha suci. Kalian akan berziarah kepada kekasihmu Muhammad yang disucikan. Wahai para tamu-tamuku, sebelum kalian berangkat dari rumah, dari tanah air menuju Makkah Mukarramah, menuju Madinah Al-Munawwarah, Haramain Syarifain itu, maka kata Allah, sempurnakan dulu niatmu, benarkan dulu niatmu, semata-mata kalian menjalankan perintah ibadah haji dan umrah lillah, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perkuat perintah dengan kata lillah ini. Kenapa? Karena haji ini ibadah yang bukan hanya badaniyah, tapi ibadah yang membutuhkan maliyah, membutuhkan tenaga. Bahkan ceritanya nih Ibu Bapak, ada orang yang ngambek, ada orang yang marah ketika pulang dari tanah air, ketika dia kembali dari melaksanakan ibadah haji, kemudian ketika dapat undangan tidak disebut, tidak tertulis dalam undangannya itu kata hajinya, marah dia. Padahal tidak ada dalam salawat yang kita baca Allahumma salli ala sayyidina Haji Muhammad, tidak ada. Ada nggak kira-kira? Maka saya berpesan kepada seluruh calon duyufullah, duyufur rahman yang akan melaksanakan ibadah haji, sebelum kita berangkat ke sana, lillahnya itu harus kita benahi, lillahnya harus sempurna. Niat kita betul-betul berangkat menunaikan ibadah haji semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, Bu, Ibu, Mbak, saya punya tetangga pulang ibadah haji. Kalau orang-orang kan begini ceritanya, baru sampai ke rumah udah kangen, pengen balik lagi, betul nggak? Bayang-bayang. Dia ceritanya lah, ngomongnya gini, gua cukup sekali aja haji, gua kapok, capek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang lillahnya itu nggak sempurna. Makanya kata Rasulullah, sayati 'ala nasi zamanun yahujjun nas, akan datang nanti satu zaman di mana ada orang-orang yang haji, aghniya'uhum linuzha, mereka yang kaya raya, mereka yang banyak duit, hajinya itu niatnya mau jalan-jalan. Ada nggak yang model begitu? Alhamdulillah, tahaddus bin ni'mah. Karena saya suka juga bawa jamaah haji dan umrah. Ada jamaah yang kalau udah di
hotel di kamar nggak mau keluar bro. Alasannya kalau diajak berjamaah ke masjid, masya Allah ada aja. Tapi kalau lempengan belanja semangat 45 nih. Ada nggak yang modal begitu? Masya Allah. Padahal selalu saya ingatkan kepada seluruh jamaah, kalau tidak ada halangan, jangan pernah salat di hotel, di kamar, salat di masjid. Salatun fi masjid hadza, kata Rasulullah. Satu waktu kita salat di masjidnya Rasulullah, di Masjid Nabawi, itu sama kalau dibandingkan, bahkan afdal, lebih afdal dari kita salat 1000 waktu di Kubah Mas. 1000 waktu kita salat di Kubah Mas, jika dibandingkan satu waktu di Masjid Nabawi, itu mesti lebih afdal 1000 kali lipat. Subhanallah. Makanya bunda, ayahanda, para duyufullah, calon duyufur rahman, perbanyak ibadah, perbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, karena segala apapun kebaikan kita Allah lipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Luar biasanya kalau salat di Masjidil Haram, bukan hanya satu waktu salat, setiap rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Kalau kita salat 16 rakaat dikalikan 100.000, masya Allah. Makanya ada orang yang pulang haji 3 bulan dia nggak sholat. Ditanya kenapa lu nggak sholat? Sisa gua masih banyak coy. Nggak sholat ya. Kalau sisanya masih banyak, luar biasa, masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita salawat ya Bu. Mudah-mudahan dengan salawat ini yang belum pernah ke sana Allah mudahkan jalannya. Yang pernah Allah berikan kesempatan berkali-kali, marratan ba'da marrat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk dapat berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah dalam hadis beliau gambarkan ini. Al-hajj wal ummal wafdullah. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu adalah para delegasinya Allah, para tamu-tamunya Allah. Allah sahibul bait, kita tamunya. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjamu dan melayani para tamu-tamunya dengan sebaik-baiknya. Ibu, ada orang yang ngomong begini, gua mah nggak mau berangkat haji dulu, belum siap. Dosa gua banyak, takut dibalas di sana. Masya Allah. Emang benar gitu Bu? Kita ini duyufullah, tamunya Allah. Yakin bahwa Allah akan melayani kita para tamunya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ada orang yang ngomong dosa gua masih banyak, belum berani, takut nanti dosa-dosa gua dibalas di sana, itu keliru. Justru maka
jaminan yang Allah berikan kepada para tamu-tamunya itu, kata Rasulullah ini, wa idza sa'alu u'tu. Para tamu-tamunya Allah, para hujjaj dan ummar itu, sebagai bentuk penghormatan Allah kepada hambanya itu, kalau mereka meminta, aku akan berikan. Wa idza sa'alu u'tu, kalau mereka meminta akan Allah diberikan mereka itu apa yang mereka minta. Di sini ada nggak yang hajinya suami istri? Ada. Suami istri pasangan ada? Ada ya? Kalau yang ada pasangan tuh doa bareng di tempat-tempat mustajabah. Di antara Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah ada multazam. Mada'allaha 'abdun. Tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah melainkan Allah akan terima segala doa-doanya di sini. Yang berdoa suaminya, istrinya yang mengaminkan. Saya ajarin itu sama jamaah umrah saya itu. Suaminya yang berdoa, istrinya yang mengaminkan. Cuma dengerin dulu doanya apa. Jangan langsung diaminkan. Dan benar-benar pas diamin pulang umrah menjadi ya. Masya Allah. Baina Safa wal Marwa, antara Safa dan Marwa di Mas'ah ketika kita sa'i, ketika wukuf di padang Arafah, ya di tempat-tempat multazam, perbanyaklah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para tamu-tamunya Allah, kalau mereka berdoa, doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya Bu, doakan tetangga kita, saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita, hadirkan mereka, panggil. Dan kita berdoa untuk diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji yang kita jalani itu menjadi haji yang mabrur, yang tidak ada balasannya kecuali syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka memohon ampun, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Inilah bentuk penghormatan yang Allah berikan kepada para tamu-tamunya. Ketika mereka meminta diberikan, ketika mereka berdoa dijawab doanya oleh Allah. Ketika mereka meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosanya, Allah ampuni segala dosa-dosanya itu. Makanya berbahagialah para calon-calon duyufullah, duyufur rahman. Semua ini karena qadarullah, bukan keinginan kita. Bukan kita yang mampu, tetapi Allah yang memampukan. Seperti cerita tadi, saya sering banyak jamaah yang suka cerita, Ustaz, jangankan lagi untuk bisa berangkat haji, punya ongkos naik haji, untuk kebutuhan sehari-hari saja nggak ada. Tapi kalau Allah berkehendak, kun fayakun, dengan cara Allah seorang hamba itu bisa menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, halo Bapak, Ibu, kita yang belum berkesempatan, Allah mudahkan jalannya untuk menuju ke sana. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, duribat alaihim dzillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Di mana saja kita berada, di komunitas apapun kita berkumpul, kita akan dihinakan kecuali setelah kita membangun hablum minallah dan hablum minan nas. Barangkali kalau kita sering mendengar kata kabel diambil dari bahasa Arab hebel. Hebel ini kan ada dua ya Bu, ada massa, ada arus, ada positif, ada negatif. Jika salah satunya putus maka nggak akan hidup lampu ini. Begitu juga Allah gambarkan, illa bihabli minallah wa habli minan nas. Nah, kita harus bangun hubungan baik kepada Allah
dan hubungan baik kepada sesama manusia. Misalkan begini, ada orang yang secara vertikal orientednya, hablum minallahnya bagus, ibadahnya tekun, tahajudnya setiap malam, baca Qur'annya sering. Tetapi ketika horizontal orientednya, hablum minannasnya kurang bagus, duribat alaihi dillah, orang itu akan dihinakan. Atau sebaliknya, orang yang hablum minannasnya bagus, bermasyarakat, sering berbagi, hidup di tengah-tengah kehidupan sosial, rajin sedekah, baik dengan tetangga, baik dengan saudara. Ketika hablum minallahnya enggak bagus juga duribat alaihi mudillah. Maka yang bagus adalah harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Makanya para calon duyufullah sebelum mereka menuju Allah menyempurnakan ibadah haji itu dengan menyelesaikan hablum minannasnya dulu. Halo Ibu, para duyufullah, sebelum kita menuju zat Allah yang maha suci, kita tinggalkan kampung halaman, saudara, sahabat, tetangga dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kita mohon doa. Karena orang haji itu kata Rasulullah ibarat seorang yang sedang menuju peperangan, menuju fisabilillah. Yang namanya orang menuju medan peperangan itu konsekuensinya dua. Imma dia hidup atau mati, kembali pulang atau tidak, kan begitu. Makanya doa silahul mukmin. Doa itu senjata yang paling ampuh bagi orang-orang mukmin. Kita berdoa mudah-mudahan dari apa yang kita baca dari Ratibul Haddad, mudah-mudahan ini akan memudahkan jalan para saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan ini. Halo, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keberkahan hidup. Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah. Secara khusus kita doakan saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah pelihara, Allah jaga ibadah dengan maksimal, dengan baik, kembali ke tanah air membawa haji yang mabrur dalam keadaan selamat. Biniyatul qabuli wa tamami kulli suri wa ma'mul ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا مولانا يا كريم سلم رضي الله عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا إلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي الثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم يا ميسر يسر اللهم يا مسهل سهل اللهم يا مدبر دبر يسر ولا تعسر يسر أمورنا وحسن مقاصدنا اللهم لا سهل إلا قد جعلته سهلا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اجعله حجا مبرورا وعمرة مقبولة وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هي عصمة أمرنا يا الله perbaikilah urusan agama kami ya Allah
Karena agama inilah yang menjadi perisai dari segala urusan-urusan kami, ya Allah. Waslih lana dunia allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaiki pula untuk kami urusan dunia kami, karena dunia inilah tempat kehidupan kami, ya Allah. Sehatkan lahir batin kami, angkat penyakit lahir batin kami, mudahkan segala urusan-urusan kami, ya Allah. Berikan jalan keluar dari segala kesulitan kami, luaskan rezeki kami yang halal yang barakah. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Waj'alil hayat waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, ya Allah. Perbaikilah urusan akhirat kami, ya Allah, karena akhirat itulah tempat kembali kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, ya Allah. Sisa-sisa umur yang Kau berikan ini, ya Allah, mampukan kami untuk terus menambahkan perbaikan, ya Allah. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan wafat kami sebagai pemutus dari segala amal buruk kami, sehingga tidak Kau wafatkan kami, ya Allah, kecuali setelah kami bertaubat. Maafkan kami ketika kami dihisab nanti. Ampuni kami setelah wafat kami nanti, ya Allah. Wa najjata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a syahidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahul muwaffiq ila kulli tariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Haji Jawid yang telah menyampaikan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mampu untuk bisa mengamalkan bersama-sama berkhusus pada jalan jemaah haji. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk inilah karena Allah Subhanahu wa taala dalam jalan ibadah hajinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan selesainya doa tadi berarti sudah selesai pula seluruh acara kita. Yang terakhir adalah acara halal bihalal. Kita akan salam-salaman ini sekaligus mengucapkan selamat jalan kepada calon jamaah haji kita. Sekali lagi mudah-mudahan Allah ridha dan Allah mantapkan pembekalan kita, tawar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disiapkan badannya, diberikan kemudahan dalam jalan ibadahnya, dan insyaallah pulang membawa haji yang mabrur. Mari Ustaz kita beri nasihat. Pak Prof, monggo silakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة